Mengampuni sebagaimana kita telah diampuni. Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, pada renungan kali ini kita akan merenungkan tentang betapa pentingnya mengampuni sesama manusia sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Kita diingatkan tentang pengampunan dari Tuhan. Di dalam Alkitab, ada banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang betapa besar dan tulusnya pengampunan Tuhan terhadap dosa-dosa kita. Seperti jauhnya timur dari barat, demikianlah Ia menghapuskan kesalahan kita. Jika kita memahami betapa besar kasih dan pengampunan Allah terhadap dosa-dosa kita, maka kita pun pasti tergerak untuk mengampuni sesama kita dengan hati yang tulus. Mengampuni adalah kehendak Tuhan. Ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa dalam Matius pasal 6, Ia menekankan pentingnya meminta pengampunan dan memberi pengampunan. Mengampuni adalah bagian dari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 juga kita diingatkan untuk saling mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Mengampuni untuk dibebaskan. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang diampuni oleh tuannya, namun tidak mau mengampuni sesama hamba yang lain. Kita diajarkan bahwa ketika kita tidak mau mengampuni, itu sama seperti mengikatkan diri kita sendiri dalam belenggu amarah dan pahit hati. Mengampuni bukan hanya tentang memberikan pengampunan kepada orang lain, melainkan juga tentang membebaskan diri kita dari beban perasaan negatif. Mengampuni sebagai bukti kasih. Kita diajarkan tentang sifat kasih yang sejati. Salah satu ciri kasih adalah bahwa kasih itu tidak menyimpan catatan kesalahan orang lain. Ketika kita mau mengampuni, kita menunjukkan bukti kasih terhadap sesama. Pengampunan adalah langkah konkret dalam mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengampuni dan kehidupan berdoa. Kita melihat bagaimana hubungan antara pengampunan dan doa. Ketika kita mengampuni, kita membuka jalur komunikasi dengan Tuhan. Kita tidak bisa berharap menerima pengampunan dari Tuhan jika kita sendiri tidak mau dan tidak melepaskan pengampunan kepada orang lain. Pengampunan mengalirkan kehidupan doa yang intim dan berdampak. Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, mari kita berpegang pada ajaran firman Tuhan ini. Kita mengampuni sebagaimana kita telah diampuni. Mari kita mengingat kasih dan pengampunan Tuhan yang besar terhadap kita, sehingga kita pun memiliki kekuatan untuk mengampuni sesama. Dengan pengampunan, kita bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Dan ingatlah, mengampuni adalah bukti nyata dari kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Kiranya renungan singkat ini menginspirasi dan mendorong kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang melepaskan pengampunan dan memiliki kasih yang sejati, sehingga kita dapat merasakan berkat ilahi dan kedekatan kita dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk ajaran yang ilahi Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami Bapa supaya kami sungguh-sungguh memahami ajaran-Mu dan berani untuk mempraktekkan ajaran itu sebagai bukti kami mengasihi Tuhan dan kami menaati akan firman-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami akan ada banyak orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, yang mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan,
Ini doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.